Halo, selamat datang di Netrindo Trader. Ya, ini YouTube Netrindo Trader. Kita kolaborasi dengan Cara Terunik Channel. Nah, kita akan bahas mengenai rahasia anti MC. Apa itu MC? Margin call. Ya. Nanti kita akan bahas tentang apa itu margin call. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tips untuk gimana caranya biar kita trading nyaman dan tidak margin call. Ya. Nah, ini tipsnya adalah kata kuncinya jujur dan humble dalam trading. Ya. Kekayaan sejati itu adalah apa yang tidak terlihat. Nah, ini saya dapat dari bukunya Morgan Housel. Ya, di sana ada kata-kata bahwa kekayaan itu adalah apa yang tidak terlihat. Ya. Orang jujur tidur dengan nyenyak, orang rendah hati hidup dengan tenang. Gitu, ya. Itu quote-nya ya. Jadi di awal-awal pembukaan semoga kalian tertarik untuk mengikuti sampai akhir video ini. Dan saya mohon bantuannya untuk mensupport dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like dan share video ini. Nah, kita akan bahas mengenai kejujuran dan humble ya, fondasi utama dalam psikologi keuangan ya. Jadi membangun kekayaan yang berkelanjutan dan berkah ya. Banyak sekali contoh-contoh ketidakjujuran dan kurang rendah hatinya kita dalam mengambil keputusan keuangan. Tidak hanya di dunia trading, tapi dalam kehidupan keseharian. Contohnya adalah misalnya kalian mau mengambil keputusan pinjaman gitu ya. Kadang-kadang kita manipulasi kan keuangan, selip gaji, atau kita bilang menggembor-gemborkan bahwa penghasilan kita besar gitu ya, kita punya banyak aset gitu ya, untuk dapat pinjaman. Padahal kalau kita mau jujur tidak sesuai dengan kenyataan ya. Misalnya mau kredit KPR, mau kredit mobil gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita nggak melihat laporan keuangan. Nah, ini juga penting. Kalau kita pengen jujur, ya udah, pengen jujur, transparan, buatlah laporan keuangan yang baik. Jadi di sana ditulis dengan detail berapa income, berapa pengeluaran, ada pengeluaran yang fix, ada pengeluaran yang variabel ya, jadi yang bisa berubah gitu ya. Dan berapa aset ya, berapa, dan semua itu harus tertulis sehingga kalian tahu bahwa sudahkah sesuai dengan rasio. Nah, jangan dihitung dengan aset, tapi hitung dengan penghasilan. Jadi jangan sampai nanti pembayaran pinjaman melebihi dari 30% dari penghasilan kita. Nah, itu contoh kecil tentang kejujuran. Nah, kadang-kadang kita masih sisa nih gaji nih, bisa nih pakai cicil mobil gitu ya. Jadi habisin semua akhirnya gitu. Akhirnya ketika karena penghasilan itu ada risiko turun ya, dan risiko kehilangan. Jadi ketika penghasilannya berkurang, tidak mampu bayar, akhirnya gali lubang tutup lubang, dan mulailah awal kehancuran di bidang finansial. Dalam dunia trading juga kayak gitu ya. Kita tidak jujurnya adalah kita sudah buat plan, kita udah pasang stop loss, udah pasang TP, kita geser-geser ya. Stop lossnya kita mundurin dikit deh gitu. Nah, takutnya kena nih gitu ya. Akhirnya dimundurin tuh stop lossnya gitu ya. Akhirnya kena stop loss, nambah rugi besar, tidak sesuai plan yang dulunya kita planning bahwa satu kali trade itu misalnya rugi hanya 1%, kita mundurin menjadi 1,5%, kita mundurin menjadi 2% gitu ya. Kadang-kadang kita setting BE gitu kan, udah setup BE loh gitu biar tidak rugi gitu, reach 0 gitu. Tapi apa yang terjadi? Market nge-retest lagi tuh harga entry kita gitu ya. Habis itu naik lagi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Agak terpicu emosi kita karena BE, kena break even gitu ya. Karena itu coba tidak digeser-geser sesuai plan. Oh, ternyata profit dan TP mencapai target profit. Nah, itu kejujuran ya, fondasi utama dalam psikologi keuangan, karena itu akan memicu terjadinya emosi dalam trading juga ya. Nah, mengapa ini penting ya? Itu salah satu 2 contoh yang saya simulasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam dunia trading. Nah, angka di saldo Anda itu hanya hasil, tapi karakter adalah mesinnya. Ya. Jika kalian sudah trading berbulan-bulan, bertahun-tahun tetap rugi, ini kalian perlu evaluasi. Ya. Apa karakter kalian yang kalian bangun di dalam trading? Ya, karakter apa yang masih melekat sehingga hasilnya berulang menjadi sebuah kerugian atau bahkan
margin call berhari-hari atau berulang-ulang ya. Jangan melihat profit besar ya, karena bisa saja setelah profit besar margin call lagi, profit besar rugi lebih besar lagi gitu ya. Nah itu kadang-kadang ilusi, bisa dibilang saldo itu adalah ilusi. Yang paling penting adalah kita punya karakter yang kokoh di bidang trading ini gitu ya. Nah itu tanpa kejujuran, strategi terbaik apapun hancur karena manipulasi diri. Makanya kita harus benar-benar disiplin dengan trading plan, dan harus bisa dulu membuat trading plan baru trading. Jangan tidak punya analisa, tidak punya kemampuan membuat trading plan, langsung pengen cepat kaya, langsung terjun menjadi trader. Nah itu juga bentuk kejujuran dalam diri, menilai diri. Saya mampu nggak, menguasai nggak skill technical analysis, saya menguasai nggak skill fundamental analysis, saya menguasai nggak manajemen risiko dalam trading. Kalau ketiga hal itu sudah kamu kuasai, tinggal penerapannya, kedisiplinan dalam menerapkan planning, kemudian manajemen risiko ya, dan juga terkait dengan apa namanya, mengetik dalam jurnal ya trading ya. Kenapa kita harus mengetik dalam jurnal trading ya? Kita untuk bahan evaluasi, selama ini pakai strategi ini gimana hasilnya, baguskah, menurunkah gitu ya. Jadi sebagai bahan riset kita sebenarnya nanti ya, setelah kita melakukan itu. Nah itu perlu kejujuran ya, perlu kejujuran ya. Walaupun kamu menguasai banyak strategi ya, menguasai banyak hal dalam kemampuan analisis gitu ya, nah, itu akan hancur karena kamu nggak jujur gitu ya, kamu nggak disiplin dalam hal itu ya. Kemudian yang kedua, tanpa kerendahan hatian atau tidak humble ya, itu juga akan membuat kita ceroboh ya. Misalnya di dalam dunia trading ya, kalau kita nggak humble, udah dapat profit nih sesuai TP gitu, pengen lagi lebih besar lagi nih gitu ya. Padahal itu sudah trading plan yang kita sesuaikan gitu ya. Nah harusnya sebelum mengambil keputusan untuk entry lagi, kita analisis lagi, dan itu perlu waktu pasti ya. Kita nggak sabaran, ini ternyata harga bisa naik lagi nih gitu, akhirnya lagi ngentry tanpa trading plan. Nah itu juga ya. Kemudian ya baru trading profit besar udah langsung dipakai untuk hura-hura ya, untuk gaya hidup gitu ya, beli sesuatu hal kebutuhan, bukan kebutuhan tapi keinginan ya, untuk gaya hidup gitu. Nah itu juga harus kita kuasai. Nah itulah pentingnya kejujuran dan kerendahan hatian. Karena apa? Dalam dunia trading kita memasuki sebuah bisnis yang berisiko tinggi itu ya. Jadi kita harus ada manajemen mitigasi risiko di sana ya. Kalau modal kita habis ya, kita harus punya cadangan modal untuk menambah gitu ya, atau mengganti modal yang hilang gitu ya. Nah jadi ketika profit ya harus di-split, satu untuk kebutuhan, kemudian satu lagi untuk mitigasi risiko gitu ya. Jadi kita harus sisihkan profit kita untuk mengumpulkan nanti jika terjadi apa-apa sama trading kita, karena itu adalah risiko dan kita harus punya langkah mitigasi risiko ya. Jadi quote-nya adalah, market tidak peduli seberapa pintar Anda, tapi market sangat peduli seberapa disiplin Anda. Jadi dua hal itu sangat penting dalam dunia trading, tidak hanya dalam dunia trading tapi dalam kehidupan keseharian pun ya. Itu ya. Jadi kalau memang misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau memang tidak mampu beli ya ngapain harus beli. Kadang-kadang kan orang ikut-ikutan lah ya, pengen validasi diri, dianggap diri orang kaya, orang sukses gitu ya. Jadi ya lihat tuh apa yang harganya yang mencirikan orang kaya, dia beli gitu ya. Nah itu bentuk validasi yang tidak humble. Kalau orang humble, dia menyesuaikan dengan kemampuan dirinya ya, sesuai dengan laporan keuangan dalam mengambil keputusan gitu ya. Dalam dunia trading juga sama, dia juga humble dalam menentukan keputusan mau masuk lagi nggak hari ini ketika sudah profit atau loss. Nah itu penting banget dalam dunia trading untuk menjaga hal itu ya. Kemudian kejujuran finansial atau inner integrity ya, jujur pada kondisi, jangan memaksakan gaya hidup di atas kemampuan. Nah ini juga ya, jadi
jangan terkesan dengan mungkin trader-trader yang punya mobil mewah, dia show off di medsos, itu tidak memberikan edukasi yang baik ya. Walaupun kita mampu secara finansial, ingat aja kata-katanya Morgan Housel, kekayaan adalah bukan apa yang terlihat, tapi apa yang tidak terlihat gitu ya. Jadi nggak perlu kita show off. Nanti kalau kita show off dengan apa yang kita miliki, itu ya langsung di komen sama pajak gitu. Jadi harus jujur pada kondisi juga ya. Jangan melebihi dari kemampuan finansial, dan memang harus disesuaikan dengan laporan keuangan, dan dalam dunia trading harus sesuai dengan analisis dan trading plan kita. Kemudian jujur dalam trading, ya akui kesalahan kalau saat stop loss. Ini ilmu yang paling sulit sekali diterima atau kita implementasikan ya. Yaitu jujur dalam trading, akui kesalahan saat stop loss. Ketika kena stop loss berarti analisa kita salah gitu ya. Analisa kita salah dan trading plan kita udah salah gitu ya. Nah, ini harus kita akui. Kalau kita nggak terima dengan kerugian yang kena stop loss, biasanya akan memicu emosi sehingga kita pengen balas dendam ke market. Ya kita entry lagi, nggak mungkin ini salah. Misalnya kita dalam trading plan menganalisis bahwa hari ini harga emas itu naik gitu ya. Tapi kena stop loss kan berarti kemungkinan ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan harga turun, atau kemungkinan ya dia turun kena stop loss habis itu naik lagi gitu ya, karena salah dalam memetakan stop lossnya di mana, mungkin salah dalam analisis liquidity-nya gitu ya. Kena stop loss gitu ya, kadang-kadang kan kita mikir nggak mungkin nih pasti naik nih gitu ya, sehingga kita hajar lagi buy gitu ya, karena lagi stop loss hajar lagi. Di mindset kita terus menerus berpikir bahwa hari ini harga akan terus naik gitu ya, padahal akhirnya harga terus turun. Nah itu kalau kita tidak jujur dalam diri ketika kita stop loss. Nah ketika kita stop loss, kita jeda, kita analisis kenapa kena stop loss, kita analisis dulu ya, kita cermati dulu, baca mungkin berita-berita ekonomi, baca data-data ekonomi. Nah gitu kita punya jeda untuk menganalisis dan membuat trading plan yang baru gitu ya. Sehingga tidak mungkin dalam satu hari kalian trading overtrade atau melebihi dari yang kalian rencanakan. Kalau kalian juga harus punya drawdown harian ya. Kalau drawdown harian kalian, drawdown itu artinya dari modal berapa yang berkurang satu hari itu gitu. Misalnya kalau 1% atau 5%, misalnya kalau kita targetkan stop loss 1% dari modal, drawdown 5% per hari, berarti hanya 5 kali aja kita boleh trading dalam satu hari, baik itu kena stop loss maupun kena TP gitu ya. Itu harus disiplin banget di bidang itu. Kemudian jujur dalam catatan ya, selalu isi trading jurnalnya dengan data asli, bukan hanya saat profit saja. Jadi ketika profit kita tulis, ketika kita rugi juga kita masukkan ke dalam trading journal. Nah, itu adalah salah satu kejujuran di dalam trading. Dalam kita melakukan trading, itu adalah faktor integritas kita juga ya. Itu salah satunya. Kemudian the power of humble, mindset rendah hati. Ini penting banget ya, seperti sebuah pohon, ini adalah akarnya gitu ya. Karena akarnya ini semakin kuat akar, maka pohon itu akan semakin besar tumbuh ya. Jadi jangan diabaikan hal ini ya, the power of humble, mindset rendah hati ya. Selalu menjadi murid ya, pasar selalu berubah, tetaplah belajar meski sudah merasa ahli ya. Kadang-kadang siklus market berubah gitu ya kan. Nah, ketika kita sudah jago trading, misalnya kita selalu profit, ya mungkin saja kita berada di fase di mana market lagi bagus-bagusnya gitu ya. Ada fase di mana market chaos, nggak bisa kita analisa ya, tidak pasti, tidak jelas, volatilitas tinggi gitu ya. Nah itu perlu kita rendah hati dalam menyikapinya. Jadi kita harus selalu belajar. Nah, kenapa kita harus menyusun jurnal? Itu sebagai bahan evaluasi setiap tahun atau mungkin setiap siklus gitu ya. Oh di siklus ini saya banyak profit, oh di siklus ini ternyata nggak banyak profit, berarti trading plan dan analisa ini nggak cocok ketika market di siklus ini. Nah kita akan punya seperti itu ketika kita punya laporan jurnal trading kita gitu ya. Nah itu akan membuat kita menjadi lebih realistis dalam mengambil keputusan trading gitu ya. Makanya tidak pernah ada kata tidak belajar ya dalam dunia trading, karena market bisa berubah sesukanya market, bukan sesukanya kita sebagai seorang trader.
Kemudian adalah kontrol ego. Jangan biarkan satu kemenangan besar membuat Anda merasa tak terkalahkan atau overconfidence ya. Jadi kontrol ego itu adalah untuk membuat biar kita nggak terpengaruh oleh ego ya. Kadang-kadang kan ini overconfident ini yang membuat trader itu jatuh juga. Merasa bahwa analisanya udah 100% benar gitu. Padahal tidak ada analisa yang 100% benar. Tetap harus kita manajemen risiko. Sehingga kita nggak, ketika kita overconfident ya kita tetap manajemen risiko ya, lotnya harus disesuaikan dengan modal gitu ya. Besar transaksi harus disesuaikan dengan modal yang dimiliki. Nah itu kontrol ego, dan biasanya ketika trader loss of control, nah itu terjadi karena emosi dalam trading. Nah, pemicunya pasti pertama adalah akibat dari tidak jujur ya, stop loss digeser-geser, kemudian tidak menerima kerugian gitu ya. Nah itu salah satu awal dari pemicu terjadinya loss of control ego. Kita menjadi revenge ya, jadi kita jadi balas dendam ke market gitu ya. Kemudian fokus pada proses. Orang yang rendah hati lebih menghargai proses kecil yang konsisten daripada jackpot instan gitu. Kadang-kadang kita pengen, oh apa sih motivasi trading ya, pengen cepat kaya gitu. Padahal yang paling penting adalah fokus pada proses yang benar. Proses yang benar yang pertama punya trading plan, punya jurnal, jadi dianalisa, jadi trading plan, kemudian setelah kita eksekusi, kita masukkan ke dalam jurnal. Jadi seperti terus prosesnya seperti itu. Itu memang sangat membosankan dan mungkin juga riwah gitu kan, apa sih harus buat kayak gini lagi gitu, kadang gitu kan. Tapi itu penting, itu adalah proses yang benar dalam mencapai target gitu ya. Jadi lebih fokus ke dalam proses, bukan masalah hasil yang besar dalam waktu singkat. Nah itu contoh-contoh dalam menerapkan prinsip rendah hati atau humble dalam dunia trading ya. Begitu juga dalam dunia kehidupan keseharian kita ya. Kita bahas tentang trading. Kemudian perbedaan dampak ya, tabel perbandingan ketika nanti situasi saat rugi, saat profit, dan gaya hidup gitu ya. Nah, jika kita egois dan tidak jujur saat rugi, kita mencari alasan dan menyalahkan pasar. Wah, ya jangan-jangan pasar nih gini nggak sesuai gitu. Jadi kita sering menyalahkan pasar. Tapi ketika kita jujur dan humble, kita menjadi evaluasi diri dan memperbaiki strategi. Kita menganalisa jurnal trading kita evaluasi apa yang salah, kita memperbaiki strategi kita yang kurang gitu ya. Kita benahi mungkin strateginya, menganalisanya mungkin ada yang kurang. Nah, seperti itu kalau kita jujur dan humble. Ketika kita mengalami situasi rugi. Tapi ketika kita mengalami situasi profit, nah kita egois dan tidak jujur ya, kita mulai pamer, oh saya profit sekian, terus menambah lot sembarangan. Nah itu ya. Tapi orang yang jujur dan humble itu tetap tenang dan bersyukur secukupnya ya. Jadi kita mensyukuri berapapun profit yang didapatkan, dan itu pasti sesuai dengan trading plan yang sudah dibuat ya. Kemudian ketika sudah mencapai target dan atau sudah sukses di dunia itu, gaya hidup situasinya ya, ingin terlihat kaya ya, kita menjadi FOMO, fear of missing out gitu ya. Jadi kita takut ketinggalan hal-hal baru gitu ya. Begitu ada HP model baru kita pengen beli, begitu ada ini yang baru pengen beli. Jadi kita takut kehilangan tren gitu, kita takut kehilangan trennya apa sekarang di dunia ini gitu ya. Kemudian ingin benar-benar kaya, kalau jujur dan humble ya benar-benar pengen bebas finansial. Jadi dia memperbesar aset sehingga ketika dia tidak aktif income pun ya, dia tetap menghasilkan passive income yang besar. Nah itu contohnya. Jadi dia alokasikan hasil trading dengan portofolio investasinya, berapa persen untuk saham, berapa persen obligasi, berapa persen mungkin deposito, atau dijadikan membeli mata uang ya, atau dijadikan membeli aset seperti Bitcoin, atau menjadikan aset untuk membeli misalnya emas gitu ya, perak. Nah itu, atau mungkin membeli lahan perkebunan. Nah itu kalau orang yang jujur dan humble seperti itu ya, dan itu dia nggak perlu mengungkapkan ke publik atau ke medsos bahwa dia sudah mendapatkan hasil-hasil. Nah itu adalah dampak perbedaan ketika kita egois tidak jujur dengan jujur dan humble. Dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa diterapkan. Dalam dunia trading ini menjadi kunci penting dalam dunia trading ya. Trader yang sukses besar biasanya trader yang senyap gitu ya, tidak ngomong di publik, diam-diam aja dia gitu ya. Nah itu, tapi trader yang
biasanya show off tentang apa pencapaiannya, dia biasanya mencari anggota. Mungkin dia pengen dapat member, dapat apa namanya, murid, pasti buka kelas dia gitu ya. Tujuannya seperti itu. Tapi buka kelas yang seperti itu biasanya nggak berkualitas. Tapi buka kelas yang jujur, dia akan mengajarkan hal-hal dasar tentang fundamental ya, tentang bagaimana mental yang baik. Tidak hanya tentang bagaimana mencari profit, tapi juga membangun secara karakter seorang trader profesional gitu ya. Bukan sekedar untuk target tentang pencapaian, tapi tentang membangun karakter. Karena mindset dan karakter itu menjadi landasan besar seperti pohon, itulah akarnya, kemudian baru akan tumbuh besar dan berbuah besar gitu ya. Nah, baik ya. Itu ya, jadi beberapa hal yang kita bahas kenapa kita harus jujur dan humble dalam dunia trading dan juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai trader profesional ya. Jadi mari kita disiplin, jujur dan tetap mengakar bumi untuk realistis dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Karena keuangan yang sehat dimulai dari hati yang bersih. Baik ya, trading with integrity, growing with humility. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Netrindo Trader, dan juga satu lagi ya, kolaborator kita adalah channel YouTube Charatronic Channel, karena ini adalah cara-cara unik untuk kita tumbuh dengan dunia trading dan meningkatkan kesejahteraan kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.